Pengecekan status penerima PIP Part 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Di video kali ini kembali saya akan melakukan pengecekan status penerima PIP. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gua Rahman, saya ingatkan kembali, yang belum klik tombol subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pengecekan kita pada hari ini. Oke teman-teman, jadi hari ini saya berkesempatan untuk melakukan pengecekan kembali bagi teman-teman yang sudah mengisikan form yang ada di deskripsi video ini. Jadi saya ingatkan kembali juga teman-teman, jangan diisi formnya berulang-ulang agar mengurangi antrian nih pengecekan untuk teman-teman yang sudah mengisi form duluan. Oke, kita lanjut teman-teman untuk melakukan pengecekan hari ini. Tetapi saya mau absen dulu nih teman-teman yang nonton videonya dari provinsi mana saja dan jenjang apa saja, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kembali juga saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin gabung ke saluran WhatsApp, jangan lupa klik deskripsi video ini atau teman-teman bisa scan barcode yang ada di sini untuk langsung gabung ke saluran WhatsApp mengenai informasi program Indonesia Pintar. Oke, kita lanjut saja ya untuk melakukan pengecekan hari ini. Penasaran siapa saja yang akan kita cek? Jangan lupa nonton videonya sampai selesai. Baik, langsung saja kita untuk melakukan pengecekan status penerima PIP hari ini. Siapa saja yang akan kita cek, jangan lupa dipantau sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung ya untuk cek siswa yang pertama. Yang pertama ada Muhammad Hafiz Zainul Haq, salah satu siswa SD dari Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi untuk statusnya saat ini adalah nominasi tahun 2024 dan pemberiannya sudah 2025. Oke, kita langsung geser ke bawah untuk melihat SK dan tanggal pencairan dari Muhammad Hafiz Zainul Haq ini. Dan bisa diperhatikan teman-teman, di sini ada banknya ya, bank penyalur BRI, kemudian pengusulnya ada dari Dinas Pendidikan, kemudian kelasnya kelas 2, nominasi 2024, dan nomor SK nominasi tahun 2024 tahap 35, sedangkan untuk pemberian tahun 2025 yaitu tahap 35, dan tahun ini sudah cair pada tanggal 17 Juli 2025. Jadi orang tuanya bisa langsung ya ke bank penyalur untuk cek saldonya, kemudian ketika ada saldonya bisa langsung ditarik dan digunakan untuk keperluan biaya pendidikan anaknya. Oke, kita lanjut ke siswa berikutnya. Lanjut ada Inayah Sabital Rizal dari salah satu SMP dari Provinsi Banten. Untuk statusnya saat ini adalah nominasi tahun 2023, kemudian pemberiannya juga 2023. Jadi orang tua dari Inayah Sabital Rizal ini bisa minta diusulkan oleh pihak sekolah ya. Kenapa? Karena masih ada waktu untuk mengusulkan diri sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 ini. Jadi sekarang telah memasuki pengusulan fase 2 sebelum tanggal 31 Agustus. Jadi teman-teman yang baru masuk SD, SMP, SMA, SMK yang ingin dapat bantuan PIP maka harus diusulkan di fase 2 ini, maupun teman-teman yang sedang duduk di bangku SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian SMP kelas 7, 8, 9, SMA, SMK kelas 10, 11, 12 yang ingin dapat bantuan PIP bisa diusulkan sebelum tanggal 31 Agustus 2025 ini. Jadi jangan lupa minta diusulkan oleh operator sekolah sehingga teman-teman bisa dapat bantuan PIP tahun ini. Oke, kita langsung lanjut ke siswa berikutnya. Lanjut ada Rifana Nurul Hidayah dari salah satu SMA negeri di Provinsi Jawa Tengah. Jadi untuk statusnya saat ini adalah nominasi tahun 2024.
Jadi untuk Rifana Nurul Hidayah harus segera melakukan aktivasi ke Bank BNI untuk bisa dapat bantuan PIP tahun 2025 ini. Jadi sebelumnya juga pernah dapat tahun 2024 dan ternyata sekarang sudah masuk nominasi 2025. Jadi segera lakukan aktivasi rekening agar bisa dapat bantuan untuk tahun 2025 ini. Oke, kita langsung geser ke bawah untuk memperlihatkan SK-nya kepada teman-teman. Oke, bisa diperhatikan teman-teman ya. Jadi tahun sebelumnya sudah dapat PIP tepatnya 17 Desember 2024 dengan SK pemberian yaitu tahap 337 tahun 2024. Dan tahun ini dia masuk SK nominasi tahap 24. Jadi untuk teman-teman maupun siswa yang sedang saya cek ini, ketika tahun sebelumnya sudah aktivasi rekening dan ternyata nomor rekeningnya masih sama, maka tidak perlu aktivasi. Tetapi ketika nomor rekening saat ini berbeda, maka wajib untuk melakukan aktivasi karena dana akan masuk ke nomor rekening yang baru, seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke daerah berikutnya. Lanjut, ada Aditya Agusti Sepsi dari salah satu SMK negeri di Provinsi Jawa Barat. Untuk statusnya saat ini masih nominasi 2024, kemudian pemberiannya juga masih 2024. Jadi untuk Aditya Agusti Sepsi ini semoga tetap diusulkan oleh pihak sekolah atau dinyatakan layak PP oleh pihak sekolah sehingga masih bisa dapat bantuan PIP tahun ini. Oke, kita langsung geser ke bawah ya. Tahun 2024 untuk Aditya ini dapatnya di tanggal berapa dan masuk nominasi maupun pemberian di tahap berapa. Oke, kita langsung geser ke bawah teman-teman. Dan setelah saya geser, ternyata pada tahun sebelumnya untuk Aditya ini masuk SK nominasi tahap 3 2024. Kemudian untuk pemberiannya di SK atau tahap 93 tahun 2024. Jadi sebelumnya ini masuk sebagai pemberian relaksasi karena harusnya untuk Aditya ini aktivasi di bulan April, tetapi karena baru aktivasi di bulan November sehingga langsung masuk SK relaksasi dan dananya cair bersamaan. Oke, kita lanjut ke siswa berikutnya. Lanjut, ada Abdurrahim dari salah satu siswa di salah satu SMK negeri di Provinsi Riau. Jadi untuk statusnya saat ini adalah nominasi tahun 2024 dan untuk pemberiannya sudah tahun 2025. Oke, kita langsung geser ke bawah untuk memperlihatkan status maupun SK pemberian untuk Abdurrahim ini. Oke teman-teman, mari kita lihat di sini saya tekankan kembali nominasinya 2024 di tahap 13 tahun 2024. Sedangkan untuk pemberiannya sudah masuk SK pemberian tahap 18 tahun 2025 dan di sini belum tercatat tanggal pencairannya. Jadi untuk Abdurrahim jangan lupa dicek secara berkala ketika memiliki ATM atau kartu debit, silahkan dicek di mesin ATM terdekat. Kemudian ketika tidak memiliki kartu debit BNI bisa dicek secara berkala di buku tabungannya. Jadi silahkan datangi bank di mana biasanya dicairkan. Silahkan minta dicetak untuk buku rekeningnya atau mutasi rekeningnya. Di sana akan terdata dana masuk ataupun dana keluarnya. Oke, jadi semoga segera cari ya. Oke, kita lanjut ke siswa berikutnya. Lanjut, ada Andika Kurniawan Pratama, salah satu siswa SMP dari Provinsi Jawa Barat. Untuk statusnya saat ini masih nominasi tahun 2021. Kemudian untuk pemberiannya masih tahun 2024. Jadi semoga Andika Kurniawan Pratama ini tetap diusulkan oleh pihak sekolahnya sehingga masih bisa dapat bantuan PIP tahun ini. Oke, kita lanjut ya ke siswa berikutnya.
Lanjut ada Amirul Safran Khairi, salah satu siswa SMP negeri dari Provinsi Jawa Barat. Jadi statusnya saat ini masih nominasi 2021, kemudian pemberiannya juga masih 2024. Jadi pada saat saya cek ternyata Amirul ini sudah memasuki jenjang atas, sekolah menengah atas, jadi harus minta diusulkan oleh pihak sekolah sehingga masuk nominasi 2025 dan memiliki rekening BNI untuk penyaluran bantuan PIP. Jadi gerbang pertama teman-teman bisa dapat PIP karena dinyatakan layak oleh pihak sekolah atau satuan pendidikan. Jadi jangan lupa teman-teman minta diusulkan kembali oleh sekolahnya yang sekarang, baik yang sudah duduk di bangku SMA, SMK, SMP, SD, atau teman-teman yang baru masuk tahun ini. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ada Mas Uril Imam Arifani dari salah satu SMA negeri di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi untuk statusnya saat ini masih nominasi 2023, kemudian pemberiannya masih 2024. Jadi semoga tahun ini Mas Uril diusulkan oleh pihak sekolah, kemudian disetujui oleh Dinas Pendidikan di Kalimantan Timur sehingga bisa dapat bantuan PIP kembali tahun 2025 ini. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang masuk usulan dinas itu memiliki peluang hingga 50% ya. Kenapa? Karena banyak dari teman-teman yang mungkin diusulkan dinas itu tidak dapat karena ada kuota-kuota tertentu, kecuali teman-teman terdata di DTKS yang merupakan prioritas penerima, maka teman-teman memiliki peluang hingga 90% untuk dapat bantuan PIP di tahun berikutnya ketika masih diusulkan atau dinyatakan layak PIP oleh satuan pendidikannya. Itu dia informasi di video ini terkait pengecekan status penerima PIP untuk teman-teman yang sudah mengisikan form pengecekan. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah bersabar menantikan hasil pengecekannya. Dan teman-teman yang mau juga dicek, jangan lupa isi data teman-teman di link yang ada di deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.